Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News MNC News bersama saya Kevin Pakan. Dan pemirsa, saat ini kita akan kembali menyaksikan bagaimana jalannya persidangan terkait dengan sidang lanjutan pemeriksaan saksi dengan terdakwa dari Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Memang kita langsung harus isolasi ke 46, Pak. Cuman kalau saya kadang memang saya nakal, Pak. Gitu. Tapi saya sekali kalau udah ditegur, ya sekarang bawa pakaian sebelum hasil PCR keluar ya saya baru kembali lagi. Seperti itu, Pak. Saudara tinggalnya di mana? Kalau Saya saudara? di posko 54, Pak. Posko 54. Siap. Selama ini kan saudara kalau PCR isomannya di mana? Saya isomannya pernah di 46 dan pernah di posko juga, Bapak. Kalau di 46 pengambil PCR-nya di mana? Ngambil waktu itu langsung di kantor, Pak. Langsung di kantor. Siap. Siap. Langsung ke 46. Siap. Pernah tidak kalau mengambil PCR-nya di 54 di posko kemudian isomanannya di apa namanya Di 46. 46. Siap, pernah, Pak. Pernah. Pernah, Bapak. Kenapa harus dua tempat seperti itu? Untuk memisahkan aja, Pak. Sambil menunggu memastikan hasil negatif, baru kita kembali lagi, Pak. Jadi kita sebetulnya harus di orang yang sedikit stafnya, Pak. Gitu, karena di 46 itu kan kodir aja, Pak. Jadi kita kodir suruh ke Saguling dulu, nah baru kita isi di 46 itu, Pak. Baik. Jadi tidak ada interaksi seperti itu. Pernah saudara satu isoman satu tempat bersama Ibu FS dan Pak Ferdi Sambo dengan OJ dan yang lain? Kalau isoman tidak pernah Tidak bersama. pernah. Siap. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Nah, baik. Berarti tidak pernah. Si Romer pernah. Saudara PCR bersama FFS, Bu Putri terus satu tempat isomannya. Tidak pernah. Yogi? Tidak pernah juga. Baik. Kalau Ricky pernah mengambil PCR, ya kan? Atau di Saguling kah, di Bangka kah, di manakah? Terus kemudian isomannya bersama Pak FS dengan Ibu Putri. Saya belum pernah melihat, yang mulia. Belum pernah lihat. Romer, kalau belum pernah lihat, belum pernah lihat. Ya kalau tidak tahu, tidak tahu. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah ya. Baik. Ini saya tanya terkait masalah masih di seputaran rumah ya. Saudara kalau di Jalan Bangka itu tidurnya di mana? Di belakang, yang mulia. Ada kamar. Di belakang ada kamar. Ya. Kalau Yogi di belakang ada kamar juga? Sama, yang mulia. Sama, satu kamar berarti. Ada kamar ADC. Hah? Ada kamar ADC di situ, yang mulia. Ada kamar Ada kamar ADC. khusus satu kamar. Satu kamar. Satu kamar, ya kan? Kalau Pak Ferdi Sambo itu berada di Bangka, berarti kalian juga tinggal di sana? ADC yang standby di Bangka yang tinggal di sana, Pak. Ada standby di sana? Ya, ADC yang naik piket kembali ke posko. Ada yang piket, ada yang kembali ke piket, ada yang ke posko. Iya, Pak. Tapi tetap ada yang melekat di sana berarti. Ada yang melekat di sana, Pak. Sering tidak saudara tinggal di sana? Sering saya pas sebagai ADC karena Sering ya. Yogi sering. sering karena Sering. 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 Hah? Kalau Ricky sendiri? Mbak Riki kan hari-harinya ada di Magelang, Pak. Oh, Ricky-nya ada di Iya. Magelang. Baik, Jadi saya tanya jangan. dulu ini, beralih dulu ke Magelang. Siap. Sejak kapan Ricky di Magelang? Sejak saya bergabung, Bang Riki udah di Magelang. Kurang tahu. Sejak kurang tahu bergabung, saudara bergabung tahun berapa? Belum saya tanya. 29, kurang lebih 29 November 2021. 2001. Sama. 2001 hampir sama ya. Sama. Kalau Ricky, saudara tahu? Saya kurang tahu. Kalau Kuat, Saya Ya pemirsa, ini merupakan jalannya sidang lanjutan dari pemeriksaan saksi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Pemirsa, jika kita melihat dari jalannya sidang pada hari ini, di mana pihak dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan setidaknya ada 10 saksi yang diajukan untuk menjalani sidang pada hari ini. Di mana untuk pertama atau jalannya sidang pada hari ini, di mana saksi ini merupakan kloter pertama, ada 4 saksi, di mana diantaranya dari Brigadir Azan, kemudian Brigadir Daden, kemudian Prayogi, dan juga dari Farhan Sabila. Pemirsa, sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Joshua masih berlangsung hingga hari ini. 3 saksi yang tidak hadir pada Senin lalu dijadwalkan hadir pada hari ini. Nah, pemirsa, untuk membahas mengenai jalannya persidangan kasus Brigadir Joshua, sudah bergabung bersama kami Asmi Syaputra selaku pengamat hukum dari Universitas Trisakti Jakarta. Selamat pagi, Mas Asmi.
Selamat pagi, Mas Anggi. Menuju siang. Baik, selamat pagi menuju siang maksud saya Mas Asmi. Mohon maaf. Siap. Ya, Mas Asmi di Sehat sini selalu, Mas bersama Anggi. dengan saya Kevin Pakan. Suara saya jelas ya Mas Asmi ya? Saya mendengar suaranya sedikit putus-putus, tapi saya bisa menangkap pernyataan-pernyataan Mas Anggi. Baik. Terima kasih banyak Mas Asmi. Mas Asmi, kalau kita melihat agenda sidang hari ini di mana pemeriksaan saksi dengan terdakwa dari Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Menurut pandangan Mas Asmi hingga pada saat ini, kira-kira apa yang bisa dikulik lebih dalam atau apa yang menarik bagi Anda? Karena kalau kita melihat untuk saksi pada hari ini juga tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan saksi pada hari kemarin, di mana diantaranya ada seperti ajudan-ajudan maupun juga ART dari Susi. Tanggapan Anda, Mas Asmi? Baik, pemirsa nampaknya ada kendala teknis dari Mas Asmi. Mabes. Ya pemirsa, kita akan kembali menyaksikan terlebih dahulu bagaimana jalannya sidang lanjutan dengan terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, fokusnya pertanyaannya kepada dua terdakwa ini, tidak yang lain. Siap yang mulia, siap majelis. Kembali ya ke saudara Romer ya. Iya, Pak. Ini Mas Asmi, apakah bisa mendengar suara saya? Saya bisa mendengar Mas sekarang. Baik, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Mas Asmi. Saya ulangi lagi pertanyaannya terkait dengan jalannya sidang pada hari ini merupakan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal. Menurut Mas Asmi, dengan melihat saksi-saksi ini tidak jauh berbeda dengan hari kemarin. Di antaranya ada ajudan dan juga dari asisten rumah tangga. Tanggapan Anda Mas Asmi dengan hal ini seperti apa? Ya, Mas, pemeriksaan saksi tentunya merupakan bagian terpenting karena inti dari persidangan itu adalah pemeriksaan saksi, gitu loh. Karena dari sini akan terlihat konstruksi peristiwa, bobot keterangan antara satu saksi yang nanti akan diuji dengan alat bukti yang lain. Disinilah sebuah mengkonfrontasi apakah keterangan-keterangan saksi itu tetap konsisten, termasuk mencocokkan satu fase terhadap pernyataan-pernyataan dari saksi-saksi tersebut. Ini menjadi adalah penting karena ini adalah inti dari sebuah pembuktian. Oke. Tapi kira-kira dari sejumlah saksi yang hadir, di mana ada 10 saksi yang hadir saat ini, kira-kira apakah masih sama untuk keterangan yang mungkin bisa dibilang krusial atau yang sangat dibutuhkan terhadap persidangan, kira-kira saksi yang mana menurut pandangan Mas Asmi? Ya, kalau kita melihat tentunya kan ada 3 klaster dalam kesaksian ini. Yang pertama adalah pada waktu peristiwa pembunuhan itu ataupun penembakan tersebut. Kedua adalah klaster beberapa katakanlah anak buahnya Pak Ferdi Sambo yang melakukan obstruction of justice yang menghalangi penyidikan. Ketiga lagi ada lapisan-lapisan lain yang katakanlah itu untuk yang CCTV. Jadi orang yang terdekat yang menguatkan menurut saya adalah seperti kemarin keterangan pembawa ambulans itu adalah pasti memberatkan posisi kasus Ferdi Sambo ini gitu loh. Karena itu clear karena jelas dinyatakan bahwa sudah meninggal, terus tidak dibawa ke tempat ruang jenazah, malah dibawa ke IGD, terus sempat ada penahanan petugas ambulan tersebut. Kedua, memesan ambulan tidak di tempat yang sama, jadi ada orang yang digerakkan yang ingin menyembunyikan sesuatu. Ya, termasuk keterangan dari beberapa ART yang nanti akan di sini, apakah dia itu memang melihat langsung atau memang ini hanya diada-adakan saja saksinya gitu. Gitu Mas. Ini yang menarik adalah salah satu dari saksi merupakan ART atau asisten rumah tangga yang bernama Susi. Yang mana kita tahu juga Mas Asmi ini di pekan lalu ini juga dihadirkan dalam sidang lanjutannya juga. Apakah menurut Anda dengan kesaksian-kesaksian yang disampaikan atau diberikan oleh Susi ini dapat
meringankan dari PC maupun Verdi Sambo? Ya, karena memang di dalam persidangan ini diberikan ruang yang sama kepada jaksa penuntut umum, termasuk juga kepada terdakwa yang dalam hal ini juga akan diwakili oleh penasihat hukumnya gitu loh. Oke. Semua pihak memberikan argumen berdasarkan perspektifnya masing-masing. Namun lagi-lagi hakim yang memang memimpin ini yang akan melihat kualifikasi keterangan tersebut, bobot-bobot keterangan tersebut. Sepanjang pasti diharapkan dengan kehadiran Susi ART ini pasti ingin berpihak pada majikannya. Oke. Namun ini kan akan diuji gitu loh. Apakah keterangan ini bersesuaiankah dengan saksi yang lain? Keterangan Susi itu bersesuaikanlah dengan juga alat bukti yang lain, termasuk kesusilaan dalam hal ini tata cara pergaulan Susi. Jadi bukan hanya sekedar dia menyampaikan keterangan, tapi kejujuran daripada keterangan dia itu berdasar atau tidak. Jadi bukan hanya memberikan keterangan, tapi kejujuran daripada nilai kesaksian itu menjadi penting, Mas Anggi. Oke, berarti kejujuran itu memang sangat diperlukan begitu ya kira-kira Mas Asmi untuk bisa memberikan keterangan yang jelas dan tentunya tidak berbelit-belit seperti sebelumnya. Tapi kalau kita melihat juga dari saksi yang lain, di mana di sini hadir juga dari ajudan brigadir, maksud kami ajudan dari Verdi Sambo, terputus kembali nih. yaitu Daden Miftahul Haq, di mana yang kemarin juga hadir dalam persidangan lanjutan. Menurut Anda, tanggapan Anda kalau kemarin juga sempat dikatakan bahwa ini Yosua sering mengajak, atau maksud kami Daden sering diajak oleh Yosua untuk ke klub malam. Tanggapannya bagaimana? Mas Anggi, mohon maaf saya tidak bisa mendengar suara Mas Anggi. Baik. Apakah saat ini sudah bisa mendengar Mas Asmi? Baik. Saya sekarang mendengar Mas Anggi, tadi sempat Mas Anggi menanyakan dihadirkan kembali. Iya, apakah saat ini sudah bisa mendengar secara jelas Mas Asmi? Sekarang jelas. Mas. Oke. Saya bisa mendengar. Baik. Mas Asmi, saya dengan Kevin Pakan, mohon maaf. Kita lanjutkan begitu ya, Mas Kevin, perbincangan kita. Oh tadi, saya diinformasikan Mas Anggi. Sorry Mas Kevin kalau Iya, begitu. oke. Dengan Kevin Pakan. Mas Anggi ya, oke tadi. Sekarang, Baik. Mas Asmi, kalau kita Baik, melihat Mas Kevin, sorry. di saksi yang lain pada saat ini juga sedang memberikan keterangan, yaitu dari ajudan Verdi Sambo yang bernama Brigadir Daden, di mana kita tahu juga kemarin ini juga memberikan keterangannya di dalam sidang lanjutan yang mengatakan bahwa dirinya pernah diajak oleh Yosua ke klub malam dan Yosua ini memiliki nama lain. Apakah dari keterangan ini bisa mengurangi atau menggiring opini dari hakim bahwa Yosua memiliki kepribadian yang kira-kira memungkinkan untuk bisa melakukan tindakan pelecehan seksual? Nah, saya kira semua sebab bisa menjadi pertimbangan hakim, tapi kan fokus daripada jaksa ataupun dihadirkannya persidangan ini kan dalam konstruksi pasal pembunuhan ya 340 dan segala macam. Jadi fokus daripada jaksa tentunya dalam hal ini akan membuktikan, dia akan mendalilkan ataupun menguatkan pembuktian-pembuktian berdasarkan dakwaan ya Mas gitu. Kalau ada sisi lain, saya kira itu adalah sisi lain saja yang tidak, karena yang mau dituju adalah kejahatan ataupun perbuatan pidana daripada pelaku Mas gitu loh. Jadi tidak melihat mungkin ada katakanlah itu sebuah iklan saja yang lewat gitu, tapi yang mau dituju dari perkara-perkara pidana begini kan adalah kejahatannya, perbuatannya yang mau dituju. Mas Kevin. Oke. Berarti menurut Mas Asmi dengan adanya keterangan dari Daden ini tidak terlalu berpengaruh besar begitu ya dengan jalannya persidangan untuk mencari kepastian dari pembunuhan berencana ini? Pasti, karena memang itu yang seperti saya bilang, inti dari persidangan ini adalah memang pemeriksaan. Jadi bobot dari keterangan-keterangan saksi ini yang akan dilihat apakah keterangan saksi-saksi ini akan meringankan atau menguatkan. Hakim akan dengan jeli melihat dan menguji itu dalam fakta-fakta persidangannya. Ini yang nanti akan menjadi pertimbangan hakim sebelum mengambil satu putusan dalam kasus ini. Oke. Tetap menjadi pertimbangan begitu ya kira-kira dari hakim begitu Mas Asmi. Mas Asmi, kalau kita melihat kalau kita melihat juga Mas Asmi di sini juga kembali lagi ke Susi bahwa dia dihadirkan kembali pada persidangan kali ini. Kira-kira kalau menurut pandangan Mas Asmi, apakah kesaksian atau keterangan yang disampaikan oleh Susi hari ini akan
lurus-lurus saja atau akan berbelit-belit seperti pekan lalu? Ya, kalau ada saksi yang berulang-ulang dihadirkan, biasanya ini ada sebuah hakim ingin sebuah ketegasan. Oke. Hakim melihat ada satu ketidakkonsistensian, gitu loh. Oke. Sehingga ada yang dikonfrontir atau dihadirkan kembali, sehingga hakim kepengen melihat mana yang paling meyakinkan bagi hakim, bobot Oke. keterangan saksi yang mana yang paling baik dari saksi-saksi tersebut. Jadi ada potensi sebenarnya akan mengulang ketidakkonsistensiannya. Tapi hakim semakin melihat ada celah bohongnya siapa yang tidak jujur, Oke. yang mendesain kejahatan-kejahatan tersebut. Oke. Mas Asmi, kira-kira celah mana yang bisa hakim lihat kira-kira, wah ini berarti saksi Susi bisa dikatakan berbohong atau berbelit-belit seperti itu, Mas Asmi? Sewaktu kita secara sederhana kita melihat ada keterangan yang tidak konsisten. Pengujian itu pertama adalah sewaktu berita acara tiba-tiba dicabut, ya, ada berita acara pemeriksaan, terus dia berubah dalam persidangan, oke, diingatkan oleh hakim. Namun terjadi perubahan lagi gitu loh, karena seolah-olah dia akan melihat, skenario ini kok tidak sama, tidak links gitu loh. Nah, sewaktu hakim melihat ada keterangan-keterangan yang tidak konsisten tadi, semakin berubah-berubah tadi, ini patut diduga keterangannya ini ya memang keterangan yang direkayasa, ada satu fakta yang disembunyikan, karena tidak ada satu pembohong pun yang ingin diketahui kebohongannya sampai kebohongan itu dia bawa sampai mati, gitu. Dia nggak akan buka, gitu. Kira-kira begitu, Mas Kevin. Oke. Tapi idealnya sampai berapa kali Mas Asmi kira-kira untuk saksi Susi ini dihadirkan? Sepanjang hakim dalam hukum acara pidana, sepanjang memang belum ditutup pemeriksaan, boleh saja, tidak ada batasan karena KUHP tidak mengatur begitu. Karena dalam rangka konfrontasi, karena ingin mencocokkan tadi, karena dia melihat ada fakta-fakta yang tidak konsisten, sehingga dilihat ini bagaimana respon mereka, bagaimana jawabannya. Ini adalah salah satu metode hakim juga untuk memantapkan dalam putusannya, Mas Kevin. Baik. Mas Asmi, kita harus tahan sejenak untuk perbincangan kita. Saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa di rumah untuk kembali bagaimana menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan lanjutan hari ini dengan terdakwa Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Baik, Mas Kevin. Terima kasih. Seperti Sambo masuk. Pertama Pak datang, Ya. yang almarhum bertanya, iya Pak, masih Masih hidup kan? Iya Pak. Nah, setelah kemudian baru kau dengar tembak-tembak. Betul Pak. Setelah itu berikutnya kamu ketahui bahwa Joshua sudah mati ya? Betul Pak. Oke. Pada saat tadi kan kamu praktek nih tempatnya Joshua, siapa namanya? Si Bang Ricky. terdakwa Ricky di dalam sama Om Kuat. terdakwa Kuat. Ya. Seingat saya waktu rekonstruksi di dalam itu ada dapur, meja dapur, apa namanya itu pantry, Iya Pak. terus meja makan, Iya Pak. ya kan? Itu posisinya si terdakwa RR yang di dekat kolam itu ya. Betul Pak. Kalau posisinya terdakwa Kuat yang di dekat meja dapur, meja dapur itu ya. Kalau saya ingat saya Pak, yang saya masuk sejajar sama Bang Ricky. Oh, dia sejajar di dekat kolam itu. Iya Pak. Oh, sejajar di dekat kolam itu ya. Iya Pak. Waktu itu apakah terdakwa RR yang kamu lihat itu ada megangin senjata apa enggak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Kalau terdakwa Kuat Ma'ruf? Tidak lihat juga Pak. Tidak. Apakah dia menggunakan tas selempang waktu kamu lihat? Tidak memperhatikan Pak. Tidak memperhatikan. Tapi dia ada di dalam situ, di Ada, ruangan Pak. situ ya. Ada Pak. Jadi waktu kamu masuk itu cuma lihat bertiga dia di dalam. Betul Pak. Bertiga ya. Saksi tengah Prayogi. Baik. Tadi kamu jelaskan bahwa terdakwa Kuat menyerahkan pisau, Betul. ya kan? Waktu menyerahkan pisau itu apa keadaan terdakwa Kuat itu, apakah buru-buru apa kayak tergesa-gesa atau bagaimana itu? Setahu saya itu mau dibawa periksa Pak. Jadi kayak seperti ya bisa dibilang buru-buru Pak. Buru-buru Siap. ya. Karena langsung menitipkan saja Pak.
langsung menitipkan Siap. saja, habis itu pergi gitu. Siap, langsung dibawa, kalau nggak salah diperiksa itu Pak, setahu Ya, saya. pisau itu dikeluarkan dari mana? Saya dari tas lempangnya kalau tidak salah Pak. Tas Saya ingat selempangnya saya Pak. itu. Tas selempangnya itu posisinya di depan kayak gini. Saya kurang memperhatikan Pak. Hah? Saya kurang memperhatikan, pokoknya keluar dari tas begitu saja Pak. Keluar dari tas. Siap. Tasnya di samping sini apa di dada sini? Sepertinya ada di depan, kurang lebih di depan. Di depan sini, Siap, di ada. sebelah posisi dada itu ya. Siap Pak. Dikeluarin baru dikasih kayak Siap, gitu. kasih ke saya Pak. Oke. Terus habis itu pisaunya Langsung saya taruh dapur Pak. dapur ya. Siap. Tadi seperti yang jelaskan tadi ya. Siap Pak. Ya pemirsa, saat ini sidang lanjutan pemeriksaan saksi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal masih terus berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di mana pemirsa, dari sidang pada saat ini, pihak dari Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah saksi. Di mana setidaknya ada 10 saksi yang dihadirkan pada saat ini, di mana diantaranya dari Brigadir, atau maksud kami dari Ajudan Ferdi Sambo begitu ya, dari Azan Romer, kemudian dari Prayogi Iktara, Farhan Sabila, kemudian ada asisten rumah tangga Susi, kemudian Damanius Labakobam, kemudian Daden Hiftahul Haq, dan juga ada dari Alfonsius Dualurang selaku security, kemudian dari Abdul Somad ART, dan juga dari Marjuki, serta dari Diryanto atau Kodir ataupun ART. Ya pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat hukum dari Universitas Trisakti, Asmi Syaputra. Namun sesaat lagi, karena kita harus jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News MNC News.